Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang IC Shift Register, bagaimana cara membuat programnya di CodeVision AVR sehingga data yang kita kirimkan serial bisa dikeluarkan secara paralel. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada ayongoprek.com karena sebelumnya saya juga belajar dari web ini. Terima kasih juga sudah sharing contoh programnya dan APK juga Arduino-nya, sehingga saya bisa mempelajari dari program yang sudah dibuat ayongoprek.com dan saya bisa menyesuaikannya untuk keperluan proyek saya. Oke, pada dasarnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita tinggal menyiapkan program untuk mengisi data serial untuk pin 14, membuat clock untuk pin 11 dan program latch untuk pin 12 seperti pada prosesnya. Data pada pin 14, clock 11 dan latch-nya bisa kita lihat di program yang sudah saya buat. Untuk yang gampangnya dulu, sebelumnya sudah saya define untuk menentukan variabel-variabelnya seperti ini. Yang menentukan ini adalah untuk port B dan kolom DDR untuk DDR-B, juga untuk pin data serialnya saya gunakan pin 0, untuk data clocknya saya tentukan pin 1 dan latch-nya untuk pin 2. Juga sudah saya define sebelumnya untuk menentukan data height atau logic 1 untuk data serialnya dan data low logic 0 pada data program pengiriman data serialnya, sehingga jika kita panggil fungsi ini akan memberikan data logic 1, sehingga pada pin 0 port B akan memiliki nilai logic 1. Begitu juga sebaliknya pada data low pin 0 port B memiliki data 0. Oke, kembali lagi ke fungsinya. Yang pertama, program latch. Bisa kita lihat di sini. Seperti yang kita ketahui, latch itu dia akan bernilai atau melatch shift register ini ketika dibeli logic 1. Sehingga pada program saya di awal kita beri data nilai 1, dan untuk selanjutnya untuk di akhir, dalam artian jika fungsi ini belum dipanggil lagi, pin yang berhubungan dengan pin latch pada shift register akan memiliki nilai low atau 0. Ketika kita ambil fungsi ini, untuk sementara dia mendapatkan nilai height dan kembali low untuk selanjutnya sebelum dipanggil lagi, sehingga ketika dia mendapat nilai logic 1 itu akan melatch
shift registernya. Oke, itu untuk fungsi latchnya. Kedua, untuk fungsi clocknya. Untuk clocknya cukup simpel, kita tinggal memberikan nilai data height dan low, sehingga ketika shift register menerima data height dan low, dia akan menerima satu siklus clock, sehingga data yang diberikan pada pin data serial akan diterima oleh IC tersebut. Sama seperti latch, di sini sudah ada port B yang sebelumnya sudah ditentukan. Ini adalah port B dan ini adalah pin 1. Sehingga untuk height diberi data 1, untuk low diberi data 0. Oke. Ini adalah fungsi untuk inisialisasi atau mendefinisikan bahwa pada port B, DDR B ini diberi logic 1 untuk kolom pin 0, 1 dan 2 diberi logic 1 sehingga sebagai pin output. Oke, yang terakhir adalah fungsi untuk mengirimkan data serial. Di sini sudah saya buat programnya seperti ini. Di dalamnya terdapat data height dan data low yang dalam fungsi ini memberikan nilai logic 1 dan logic 0 pada pin 0 port B. Seperti yang pada video sebelumnya saya jelaskan, untuk mengisi satu 7 segmen dibutuhkan 8 bit data, sehingga pada program ini saya buatkan loop sebanyak 8, sehingga ketika fungsi ini dipanggil, pin data serial akan mengirimkan data sebanyak 8 bit karena loop di sini saya buatkan 8. Dan di sini terdapat pengkondisian tergantung dari datanya, dia berlogik 1 atau 0, sehingga di sini akan memilih apakah dia memberikan data logik 1 atau memanggil fungsi untuk memberikan logik 0. Agar data yang dikirim melalui data serial bisa diterima di IC shift register, seperti yang setelah kita ketahui, ini harus dibarengi dengan adanya satu siklus clock, sehingga di sini ketika sudah ditentukan data height atau low, terjadi pengiriman atau pemanggilan fungsi untuk melakukan satu siklus clock seperti di sini, dan ini adalah fungsinya. Ini adalah program untuk memanggil fungsinya, sehingga bisa dilihat dalam loop ini 1 kali data atau 1 bit langsung dilakukan pemanggilan fungsi clock, dan ini dilakukan sebanyak 8 kali, yaitu untuk memberikan data sebanyak 8 bit. Oke, untuk selanjutnya fungsi ini adalah program ini adalah untuk menuliskan dalam PROM memory, dan ini adalah untuk membaca data dari variabel yang terdapat dalam program yang kita buat. Dan loop ini adalah jumlah digit atau jumlah banyaknya 7 segmen yang akan kita isi datanya. Jika kita
memiliki 7 segmen yang harus kita isi, berarti loop ini harus dibuat sebanyak 8. Kalau pada program yang saya buat sini sudah saya modifikasi sedemikian rupa untuk kebutuhan project saya. Namun pada intinya loop di sini yaitu sejumlah 7 segmen atau digit yang kita perlukan atau yang harus kita isi datanya. Sehingga jika kita punya 4, loop ini akan terjadi selama 4 kali, sebanyak 4 kali, dan setiap kalinya terdapat 8 bit. Sehingga jika kita ada 4 digit, data yang akan kita kirimkan ketika kita melakukan fungsi show ini adalah 4 kali 8, yaitu 32 bit yang akan terkirim secara otomatis. Dan terakhir, setelah kita mengirimkan semua data yang kita perlukan, yang terakhir adalah memanggil fungsi latch seperti yang tadi, sehingga pada shift register dia akan mengeluarkan data secara paralel mulai dari bit 1 hingga bit 8. Pada pembacaan data pada program saya buatkan datanya di flash memory. Sudah saya tentukan untuk angka 0 sampai angka 9, berikut adalah datanya dalam heksadesimal. Sehingga data-data ini memiliki 8 bit yang akan diolah pada fungsi show atau pengisian data serial untuk shift register. Untuk kode-kode ini atau nilai-nilai 2 byte ini bisa kita tentukan sebelumnya agar segmen bisa menunjukkan angka yang sesuai. Oke. Jadi itulah program atau fungsi-fungsi yang berkenaan dengan IC shift register. Fungsi ini untuk data serialnya, ini untuk inisialisasi port dan pinnya, ini untuk program clock, dan ini untuk melatch shift registernya atau mengeluarkan data serialnya secara paralel. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Teman-teman bisa download program ini di link pada deskripsi video ini. Baik, kita coba saja langsung. Kita kopikan dulu programnya ke CodeVision. Oke. Kita isi datanya. Nah, ini adalah untuk mengisi data pada 7 segmen. Di sini saya buat seperti ini karena saya sesuaikan dengan project timer saya. Angka 8 ini adalah sebagai pengisi untuk titik 2. Ini angka digit pertama, digit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini adalah untuk koma. Oke. Perlu diketahui angka digit terakhir pada program ini akan menjadi digit pertama pada 7 segmen 7 segmennya. Sehingga untuk 10 menit
saya isikan 1000801. Oke, kita bisa lihat. Kita coba, ini angka digit pertama saya isi angka 1, angka 2 ini untuk digit ketiganya kita isi 3, ini 4. Sehingga nanti pada segmen akan menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, yaitu menit ke-12, detik ke-34. Oke, kita coba compile. Berhasil. Kita downloadkan ke mikronya, Kopas. Ini juga Kopas program. Oke, bisa kita lihat angka berapa yang akan ditunjukkan. Ya, sama seperti pada programnya, angka 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang bagaimana jika saya isikan ini angka 7 semua? Berarti 1, 2, 3, 4 ini akan berubah menjadi 7, 7, 7, 7. Oke, compile. Download lagi. Yap, 7, 7, 7, 7. Oke, berarti program yang sudah kita buat untuk data serial, untuk clocknya, dan untuk kelasnya sudah benar dan berhasil. Oke, mudah-mudahan bisa teman-teman terapkan dan aplikasikan di proyeknya masing-masing. Thanks for watching.